ya. Dari sejajar sama penyuluh. Udah ya? Ya. Nah, Oke. Salam Pancasila, selamat sore kawan-kawan dan teman-teman media semua yang udah hadir. Hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 7 Juli 2023. Saya dari kantor hukum Law Office Tobing, Law Office Gindo Tobing, dan bersama klien saya Julia Angel dan Haposan Haryono Tobing. Hari ini kita ingin menyampaikan atau ingin membacakan surat somasi secara terbuka di hadapan semua masyarakat Indonesia melalui media online, media televisi yang udah hadir di sini, terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Oke? Kami akan membacakan secara tegas atau teguran keras secara hukum. Nomor 001 Law Office Gindo Tobing bulan Juli tahun 2003. Hal somasi terbuka atau teguran keras yang kami berikan kepada yang pertama Mario Marcella Handika Putra, dan yang kedua Tantri Sialindri Ikhlasari, yang ketiga Swasti Sabdas Tantri, dan yang keempat manajemen Kotak Band. Dasar hukum kami memberikan somasi ini yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Yang pertama, dugaan pelanggaran pasalnya. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 yang mengatur tentang hak dasar, hak moral, hak eksklusif pencipta. Dalam hal ini ada Julia Angel dan Haposan Tobing. Dan yang kedua, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 yang mengatur tentang hak ekonomi, hak moral pencipta, dan pemilik hak cipta. Yang ketiga, pasal 8 dan pasal 9 mengatur tentang hak ekonomi. Yang keempat, pasal 23 ayat 1, 2, 3, dan 4 mengatur tentang hak ekonomi dan dalam pelaku pertunjukan. Oke. Yang kelima, pasal 43 huruf D tentang pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta. Yang keenam, pasal 72 tentang sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan kepada halayak umum dalam konservasio. Yang ketujuh, pasal 82 ayat 1, 2, dan 3 mengenai perjanjian lisensi yang menghilangkan dan mengalihkan hak pencipta. Yang ke-8, pasal 113 tentang ancaman pidana dan denda. Oke. Dasar hukum yang ke-9 ada kitab-kitab undang hukum pidana, dan pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITA. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1989 tentang penerjemah dan atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan. Oke, tidak masuk ke dalam substansi somasi. Dengan hormat, untuk dan atas nama klien kami, Pak Haposan Haryono Tobing dan Ibu Julia Angelia, menunjuk kami sebagai law firm-nya atau penasihat hukum Pak Haryono Tobing dan Ibu Julia Angel. Yang pertama, bahwa klien kami adalah pencipta beberapa lagu pada band Kotak. Digaris bawahi, klien kami adalah pencipta beberapa lagu pada band Kotak dan sekaligus pemilik hak cipta. Itu jelas diatur oleh undang-undang sebagai pemilik hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada lagu ciptaannya. Jadi hak moral itu udah otomatis melekat pada lagu yang diciptakan oleh Pak Haposan Tobing dan Ibu Julia Angel.
Yang kedua, bahwa klien kami menyatakan, nah ini yang penting, bahwa klien kami menyatakan untuk tidak ikut lagi sebagai performer, ya, sebagai performer pada band kotak, tapi tetap menyatakan diri sebagai pendiri band kotak atau pemilik nama band kotak, ya. Beliau ini adalah pendiri pembuat band kotak, oke, dari tahun 2004. Yang ketiga, bahwa klien kami Haposan Haryanto Tobing adalah pemilik dan pencipta lagu seperti di bawah ini. Ya, saya ulangi, bahwa klien kami Haposan Haryanto Tobing adalah pemilik dan pencipta lagu seperti di bawah ini. Yang pertama, judul lagu berbeda, ciptaan Haposan Haryanto Tobing. Yang kedua, Cinta Jangan Pergi, ciptaan Haposan Haryanto Tobing dan Dodi Katamsi. Oke. Yang ketiga, Kerabat Kotak, ciptaan Haposan Haryanto Tobing. Yang keempat, judul lagu Ku Ingin Sendiri, ciptaan Haposan Haryanto Tobing. Oke. Yang keempat, bahwa klien kami Julia Angelia adalah pemilik dan pencipta lagu seperti di bawah ini. Yang pertama, judul lagu Sendiri, ciptaan Julia Angelia. Yang kedua, Saat Ku Jauh, ciptaan Julia Angelia. Yang ketiga, judul lagu Terbang, ciptaan Julia Angelia. Yang keempat, judul lagu Phobia, ciptaan Julia Angelia. Yang kelima, judul lagu Satu Cinta, ciptaan Julia Angelia. Yang keenam, judul lagu Tentang Hidup, ciptaan Julia Angelia. Dan yang ketujuh, Izinkan Aku, ciptaan Julia Angelia. Yang kedelapan, judul lagu Terluka, ciptaan Julia Angelia. Oke, butir somasi poin 5. Bahwa klien kami, Bapak Haposan Haryanto Tobing, adalah salah satu pemilik dan pencipta lagu. Nah, ini beliau menciptakan lagu bersama-sama, ya. Saya bacakan. Judul lagunya Masih Cinta, pencipta Parlin Burman Seburian atau Bang Pai. Yang kedua, Cynthia Dewi Bayu Wardini. Yang ketiga, atau kita kenal dengan Mbak Dewik. Yang ketiga, Haposan Haryanto Tobing. Yang keempat, Mario Marcella Handika Putra. Yang kelima, Tantri dan Tantri. Jadi lagu ini diciptakan secara bersama-sama. Yang kedua, judul lagu 07, ciptaan Parlin Burman Seburian, Cynthia Dewi Bayu Wardani, Haposan Haryanto Tobing, Mario Marcella Handika Putra. Yang ketiga, judul lagu Tinggalkan Saja, ciptaan Parlin Burman Seburian, Cynthia Dewi Bayu Wardani, Haposan Haryanto Tobing, Mario Marcella Handika Putra. Yang keempat, lagu Pelan-Pelan Saja. Nah, ini yang sering kita dengar ya. Judul lagu Pelan-Pelan Saja, ciptaan Parlin Burman Seburian, Cynthia Dewi Bayu Wardani, Haposan Haryanto Tobing, Mario Marcella Handika Putra, Tantri Syalindri Ikhlasari, dan Swasti Sabdas Tantri. Yang kelima, judul lagu Selalu Cinta. Ini juga cukup di telinga kita. Judul lagu Selalu Cinta, ciptaan Parlin Burman Seburian, Cynthia Dewi Bayu Wardani, Haposan Haryanto Tobing, Mario Marcella Handika Putra, dan Tantri Syalindri Ikhlasari. Poin somasi yang keenam, bahwa ini penting nih, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, ya, saya ulangi, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, saya di sini secara hukum mewakili Haposan Tobing dan Julia Angelia menegur dan memperingatkan dalam somasi ini terbuka dan keras kepada yang pertama, Mario Marcella Handika Putra. Yang kedua, Tantri Syalindri Ikhlasari atau yang kita kenal dengan Tantri. Yang ketiga, Swasti Sabdas Tantri atau yang kita kenal dengan Cua Kotak ya. Untuk
Nah, kami menegur mereka dalam somasi ini untuk tidak lagi membawakan dan menyanyikan lagu-lagu seperti pada poin 3 dan 4 tadi yang saya sampaikan tadi. Ada lagu yang diciptakan sendiri, ada lagu diciptakan sendiri, ada lagu yang diciptakan secara bersama-sama. Kami melarang untuk itu dinyanyikan oleh mereka bertiga, dimanapun dan kapanpun, untuk mendapatkan ataupun tidak mendapatkan nilai ekonomi. Ya, dalam bahasa kita adalah bisnis yang menguntungkan. Ya. Poin yang ketujuh, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, kami menegur dan memperingatkan secara terbuka dan keras kepada Mario Marcella, Tantri, dan Chua untuk tidak membawakan dan menyanyikan lagu-lagu pada poin ketiga dan 4 dimanapun dan kapanpun untuk mendapatkan ataupun tidak mendapatkan nilai ekonomi, atau seperti tadi bisnis yang menguntungkan, di stasiun televisi, di media sosial, di media online, show konser baik di Indonesia dan di luar negeri. Ya, ini kami melarang mereka membawakan dalam TV, terus media sosial, media online, show konser off air dan on air baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya. Poin somasi yang ke-8, bahwa mengingat pada poin 5. Nah, poin 5 tadi yang lagu diciptakan posan secara bersama-sama, ya. Mengingatkan lagu ciptaan bersama. Kami menegur dan memperingatkan secara terbuka dan keras kepada Mario Marcella Handika dan Tantri Syalindri Ikhlasari, ketiga Swasti Sabda Tantri, untuk tidak membawakan dan menyanyikan lagu-lagu seperti pada poin 5 tersebut tadi yang sudah dibacakan, kapanpun, untuk dimanapun dan kapanpun, untuk mendapatkan ataupun tidak mendapatkan nilai ekonomi atau bisnis yang menguntungkan sebelum, ya, artinya mereka bisa menyanyikan itu ketika ada izin. Oke, di sini kami buat sebelum mendapatkan izin bersama dari semua pencipta. Posan sebagai salah satu pencipta, dia melarang, ya, lagu itu dibawakan karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu diatur, ya. Poin somasi nomor 9, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, kami juga menghimbau, ini sifatnya hanya menghimbau kepada stasiun TV di Indonesia dan penyelenggara acara atau IO atau event organizer di Indonesia untuk mematuhi, oke, tambah satu lagi, dan juga promotor untuk mematuhi hal di atas, memastikan, ya, kami menghimbau memastikan bahwa kalau yang saya sebutkan tadi itu mengundang mereka harus memastikan bahwa Mario Marcella Handika Putra dan Tantri Syalindri Ikhlasari dan Swasti Sabda Tantri, atau yang sekarang disebut, ya, namanya band Kotak, tidak membawakan dan menyanyikan lagu-lagu ciptaan klien kami, ya, pada saat tampil di stasiun televisi, media sosial, media online, show konser di Indonesia maupun di luar negeri. Oke. Poin somasi yang ke-10, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, kami juga, nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga sebagai warga negara yang mempunyai Tuhan, kita juga membuka hati, ya. Di poin 10, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, kami juga, ya, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas tadi yang sudah kami sampaikan, kami juga membuka diri apabila pihak-pihak terkait yang ingin mereka tampil seperti Marcella, Tantri, dan Chua membawakan dan menyanyikan lagu-lagu ciptaan klien kami, Posan dan Julie Angel, harap konfirmasi terlebih dahulu kepada klien kami untuk menentukan
nilai ekonomi bersama. Jadi kita duduk sama-sama dulu, ya. Kalau ingin mereka tetap menyanyikan dalam show atau apapun itu nantinya. Poin yang ke-11. Ini yang terakhir, oke. Bahwa pentingnya mematuhi dasar hukum di atas, maka ketentuan dalam somasi ini akan kami cabut dalam waktu yang akan kami tentukan di kemudian hari atau tidak terbatas, ya. Maksudnya adalah somasi ini akan kita stop atau kita cabut setelah nanti kita ada kesepakatan secara hukum. Tapi selama belum kita cabut, somasi ini akan menjadi satu bentuk upaya hukum yang terus berjalan buat mereka. Oke? Apabila pihak-pihak seperti di atas, Marcella, Tantri, Cua, dan manajemen kotak yang kami tujukan tadi tetap tidak mematuhi dan mengindahkan somasi terbuka kami ini atau teguran keras ini ya, ini kami tidak main-main lagi, kami menegur keras ini, kami akan menempuh upaya dan jalur hukum. Ada dua yang kita mau tempuh. Yang pertama adalah melakukan pelaporan resmi terkait dugaan pelanggaran tindak pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, kita melakukan gugatan perdata mengenai dugaan-dugaan pelanggaran aturan hukum atau dugaan pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual seperti yang sudah kami uraikan di atas. Oke? Untuk itu, demikianlah surat somasi ini kami sampaikan. Demi terciptanya keadilan yang benar dan penegakan hukum yang jujur, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 7 Juli tahun 2023. Hormat kami, tim kuasa hukum Dr. Gindo L. Tobing, SHMA, Jeris Napitupulu, SH. Hembusan kami sampaikan yang pertama kepada stasiun TV Indonesia, IO yang ada di Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif, record label, agregator atau distributor musik, publisher atau penerbit. Oke teman-teman, itu tadi ada 11